aku takut deh. Gimana ya aku ya ulangan nanti ujianku ya. Ada apa Kak Fani? Ada Kak Susi. Kak Susi lihat dari tadi Kak Fani kayaknya cemas. Ada apa sayang? Iya Kak. Kak Fani takut Kak. Takut kenapa? Kak Fani sebentar lagi mau ujian Kak. Oh iya, ujian. Jadi Kak Fani takut. Oh Kak Fani, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh takut. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita Roh Kudus untuk memampukan Kak Fani dan Kak Susi menghadapi semua ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran semua. Ya, tidak boleh takut ya. Iya Kak Karena Susi. Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, dalam diri Kak Fani, dalam diri Kak Susi, juga dalam diri adik-adik. Oh gitu ya Kak Susi Oke. ya. Berarti Jangan Kak Fani nggak takut. boleh takut ya Kak ya? Tidak boleh, kita anak Tuhan tidak boleh Takut. Tidak boleh takut. Sebab Tuhan ada di serta kita ya Kak ya. Roh Kudus memampukan kita. Amin Ya? Kak. Oke. Kak Susi. Sudah tidak takut? Enggak Kak, Oke. enggak takut. Kita akan sapa dia ada di rumah. Oh iya betul Kak Susi. Tapi Kak Susi kayaknya kita buka masker dulu kali ya. Iya. Biar kelihatan lebih. Jaga jarak. Iya Kak. Aduh, Duh Kak Fani udah gak takut lagi Kak Susi. sudah kelihatan Kak Iya, Fani yang tidak takut. Iya Kak Susi. Oh, begitu juga adik-adik di rumah, tidak boleh takut. Ya, oke. Kak Fani, Iya Kak. hari ini hari Hari Minggu. Minggu. Seperti biasa, Pelkat PA selalu ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik di rumah sudah siap? Sepertinya udah siap Kak. Alangkah lebih baiknya kita sapa dulu kali ya Kak adik-adiknya ya Kak. Iya. Ayo adik, kakak. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar? Pastinya adik-adik yang ada di rumah kabarnya baik dong. Iya. Puji Tuhan Yesus. Kak Susi baik ya? Tentunya selalu luar biasa. Oke, siap Kak. Oke. Kak Susi, Ya. kayaknya karena tadi Kak Fani udah nggak takut, Kak Fani mau ajak Kak Susi dan adik-adik yang ada di rumah Kemana? bangkit berdiri. Berdiri. Kirain Kak Susi ke warung. Bukan, bangkit berdiri Oh, iya. untuk bernyanyi Kak Susi. Bernyanyi. Kak Susi ini. Ya, ayo. Iya, Kak. Ayo adik-adik kita berdiri. Bangkit berdiri ya, harus semangat. Kayak Kak Fani sama Kak Susi. Iya. Kita mau nyanyi lagu apa ya Kak Susi? Lagu tentunya karena kita selalu diberkati Tuhan Ya. dari pagi, siang, malam, pagi lagi. Lalu kita akan menyanyikan lagu Aku diberkati ya. Oh iya, aku diberkati. Iya. Adik-adik sudah siap? Pastinya siap. Ya, oke. Udah siap? Kita mau bernyanyi, kita mau bilang musik. Tarik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati.
berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudi, semuanya diberkati Tuhan. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Siang berganti malam, aku diberkati. Kak Susi sudah diberkati, puji Tuhan. Kak Fani pun begitu, Kak Susi. Pasti ada adik yang di rumah juga sudah diberkati. Kak Fani. Iya Kak Susi. Kita sudah diberkati. Iya betul Kita Kak. sukacita. Sukacita sekali Kak Susi. Mari kita nyanyikan lagu yang kedua, tambah sukacita. Apa tuh Kak lagu kedua? Apa tuh? Sungai sukacitaku. Lagu itu ya? Betul Kak Susi. Oke. Biar lebih semangat lagi adik-adik, belum boleh Adik-adik duduk masih dulu. berdiri ya? Masih berdiri. Masih berdiri. Musik. Musik, mainkan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, bercibur di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sudah semangat ya Susi? Adik-adik yang di rumah biar lebih semangat yuk berdiri. Boleh sedih-sedih, sukacita terus. Satu lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji di setiap waktu, sebab hanya sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yeah! Tuhan, haleluya. Sudah diberkati. Sukacitamu penuh. Sangat mengalir terus buat kehidupan kita. Adik-adik, capek ya? Gak- Tidak boleh capek. Gak boleh capek ke Tetap Susi. sukacita, tetap berdiri. Kita akan saat Teduh. teduh. Kita mau saat teduh dulu Ya. ke Susi. Mari adik-adik, kita saat teduh. Saat teduh selesai. Kapan nih? Kak Susi. Kita masuk
ke ibadah Iya. hari Minggu Pelayan Anak. Kita akan mengangkat pujian dari Kidung Ceria nomor 113 dengan judul Inilah Hari ke-50. Hari apa itu ya, Kak? hari ke-50 itu kita sebut dengan hari Pentakosta. Ya, kenapa Kak Pentakosta? Sebelumnya karena Tuhan telah naik ke surga ya. dan Tuhan telah memberikan Roh Kudusnya bagi kehidupan kita semua, Iya. di mana hari itu diperingati pada hari ini, lebih tepatnya hari ke-50. Oke, baik adik-adik, kita akan menyanyikan lagu ini dengan sukacita ya, dengan bersyukur kepada Tuhan karena ini hari ke-50. Musik. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak, panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Bait yang kelima. Hasil pertama mengandung janji untuk panen akhir. Nanti tuaian purnama datang, janganlah khawatir. Untuk siapakah panen purnama itu? Untuk Tuhan sumber anugerah. Kak Susi, kita tidak boleh khawatir adik-adik. sebab Roh Kudus telah hadir untuk kehidupan kita Tuhan, hari lepas hari. Ya. Maka dari itu kita akan menyanyi kembali Kak Susi dari Kidung Ceria 25 dengan judul apa Kak Susi? Mari kita bergembira. Karena kita mau bergembira, Ya. kita mau simpan dulu nih Kak Susi Kidung Cerianya. Yuk Kak Susi. Simpan dulu. Aduh, di sini. Biar lebih semangat gerakannya. Gerakan lagi. Kita bergembira adik-adik, tidak boleh khawatir. Roh Kudus sudah menyertai kita untuk memampukan kita semua. Amin. Kita mau nyanyi Kidung Ceria 25. Maka dari itu kita mau bilang musik. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah, mari bergembiralah. Adik-adik pastinya harus semangat, harus bernyanyi dengan keras ya. Jangan lupa gerakannya. Mari bergembira, mari bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah, mari bergembiralah. Adik-adik, kita akan ibadah. Kita akan tentunya kita akan memulai dulu dengan doa ya Kak Fani. Betul sekali Kak Iya, Susi. adik-adik di rumah mari kita berdoa. Sikap berdoa bagaimana deh? Lipat tangannya. Ya, lipat tangan ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Mari Bapa, Engkau berkati kami boleh duduk diam, mendengarkan cerita firman Tuhan nanti. Tuhan Yesus, Kau berkati kami, Kau sertai kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Kak Susi Sama-sama, untuk doanya. Ya, adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Adik-adik masih tetap berdiri. Ya, membaca Mazmur seperti kita biasa membacanya ya Kak Fani ya. Betul, Kak Untuk Susi. kali ini, adik-adik yang di rumah membaca Mazmur ikut dengan Kak Fani. Kak Susi duluan ya. Mari adik-adik kita akan membaca Mazmur. Mazmur pada minggu ini kita terambil dari Mazmur 10 ayat 1 sampai 10. Ya, Mazmur 1 sampai 10. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya. Dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapa, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi, ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi, seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap. Lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Demikian Mazmur kita pada minggu ini. Adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali Ya. dan kita akan merespon Mazmur dari Kidung Ceria 136 Kitab Suci Hartaku. Mazmur Kidung Ceria 136. Iya Kak, Kidung Ceria 136 Kitab Suci Hartaku. Musik. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Sekali lagi ya adik-adik. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah
kita akan masuk ke pembacaan firman Tuhan. Iya, betul sekali Kak Adik-adik, Susi. Kita silakan. akan dilayani Ya. oleh Kak Reta. Adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat Silakan. mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Silakan Kak Reta. Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang sekali hari ini Kak Reta bisa berjumpa lagi dengan adik-adik di rumah. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Hebat, sudah siap semua. Nah, hari ini Kak Reta akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Kuasa Roh Kudus Memampukan Aku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab. Yuk, adik-adik, mari kita siapkan Alkitabnya. Sudah disiapkan semua Alkitabnya? Kalau ada yang belum siap, diambil dulu Alkitabnya. Kak Reta tunggu. Oke, sudah siap semua, hebat. Nah, sekarang sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa bersama. Kita lipat tangannya. Tutup matanya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang telah Engkau berikan, sehingga kami hari ini bisa bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau siapkan hati dan pikiran kami. Engkau mau pakai kakak Layan untuk menyampaikan firman-Mu. Kau mau sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus, amin. Nah, hari ini kita akan membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 adik-adik. Kak Reta ulangi lagi, kita akan membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Untuk pembacaan Alkitab hari ini, Kak Reta akan dibantu oleh adik Priska. Selamat hari Minggu teman-teman. Minggu ini kita akan membacakan Alkitab diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negara asal kita orang Partia, Media, Elam,
penduduk Mesopotamia, Yehuda, dan Kapadokia, Pantus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya, yang berkata dengan Kirene, pendatang di Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perubahan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah arti ini? Tetap orang lain menyendiri, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan Alkitab. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, setelah kita membaca firman Tuhan, sekarang Kak Reta mau ajak adik-adik untuk melihat video yang berikut ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, adik-adik, Pentakosta sebagai hari turunnya kuasa Roh Kudus merupakan peristiwa yang harus kita pahami sebagai peristiwa pekabaran Injil untuk semua orang di seluruh daerah. Peristiwa pekabaran Injil yang terjadi di Yerusalem ini adalah bagian dari karya Allah agar Injil Kristus dapat diberitakan di Yerusalem sebagaimana pesan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang 8. Karena bacakan, tetapi kamu
akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Begitu adik-adik. Jadi seperti cerita yang telah adik-adik dengarkan tadi, setelah para murid ini mendapatkan kuasa Roh Kudus, mereka berkata-kata ke dalam bahasa-bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Peristiwa turunnya Roh Kudus menjadi sebuah momen perenungan bagi setiap orang percaya. Sudahkah kita semua senantiasa merespon kehadiran kuasa Roh Kudus dengan benar? Nah, adik-adik, hari ini kita diingatkan kembali untuk siap dan berani menyampaikan Injil Kristus. Nah, dalam menyampaikan Injil Kristus ini tidak selamanya mudah, adik-adik. Tidak selamanya mudah dan tidak semua orang mau menerima apa yang akan kita sampaikan. Namun, walaupun kita menghadapi tantangan yang berat, adik-adik harus tetap semangat, harus tetap berani karena kuasa Roh Kudus akan senantiasa memberikan kita kemampuan, memberikan kita keberanian untuk terus bersaksi. Kak Reta, contohnya bersaksi memberitakan Injil Kristus itu seperti apa, Kak Reta? Contohnya, kalian berani untuk menyampaikan kebenaran tentang jangan mencontek. Nah, kalian menemukan teman kalian menyontek nih. Kalian sampaikan, itu tidak baik loh teman, jangan dilakukan ya. Atau saat kalian melihat teman kalian yang sedang berkelahi, sedang berantem, apa yang harus kalian lakukan? Kalian semangati untuk lanjut berantemnya, bertengkarnya, atau kalian lerai? Yang mana yang kalian lakukan? Iya, benar adik-adik, harus kalian lerai ya. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Nah, kalian bisa nih sampaikan ke teman-teman kalian yang sedang berkelahi, berantem. Jangan berantem satu sama lain ya teman-teman. Kita harus saling mengasihi. Baik, Kak Reta mau adik-adik selalu berani untuk menyampaikan berita Injil, berita tentang kebenaran yang ada di dalam Injil. Banyak sekali yang dapat kalian lakukan ya adik-adik. Kak Reta ingin selalu adik-adik siap dan berani karena jangan takut. Kuasa Roh Kudus akan selalu senantiasa memberikan kalian kekuatan dan kemampuan. Karena itu adik-adik harus siap untuk selalu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mengapa? Karena hanya dengan bimbingan kuasa Roh Kudus itu adik-adik akan berani dan memiliki kemampuan seperti para murid-murid Yesus yang mampu untuk memberitakan Injil di seluruh daerah. Bagaimana sih caranya supaya Kak Reta, bagaimana sih caranya supaya aku ini bisa mendapatkan kuasa Roh Kudus? Caranya adalah dengan membuka diri kalian agar kehadiran Roh Kudus ini bisa masuk ke dalam diri kalian masing-masing. Caranya kalian harus membangun hubungan baik dengan Allah. Bagaimana caranya, ada yang tahu? Ya, dengan berdoa. Dengan selalu berdoa dengan Allah, membangun hubungan baik dengan Allah, kalian akan dekat dengan Allah, Allah akan memberikan kuasa Roh Kudus untuk kalian. Dengan selalu ikut ibadah. Nah, yang ibadah sekolah minggunya masih bolong-bolong, mulai sekarang harus tetap semangat karena semakin kalian dekat dengan Tuhan, semakin kalian akan mendapatkan yang namanya kuasa Roh Kudus dan kalian akan berani untuk menyampaikan Injil. Kak Reta harap mulai hari ini adik-adik
selalu rajin baca Alkitabnya, selalu rajin berdoanya, selalu rajin ikut ibadah impanya, agar adik-adik semakin dekat dengan Allah, dan Allah akan memberikan kuasa Roh Kudus untuk kalian, untuk memampukan kalian untuk memberitakan Injil. Sekian firman Tuhan yang bisa Kak Reta sampaikan hari ini. Sekarang mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau ajar kami untuk selalu ada di jalan-Mu, ajar kami untuk selalu setia kepadamu. Berikanlah kami kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk memberitakan Injil kepada teman-teman dan orang-orang di sekitar kami, ya Tuhan. Tuhan, kami mau jadi anak yang selalu setia dengan-Mu, yang mau melakukan apa yang Engkau inginkan. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami, hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal kami sudah berdoa. Dalam nama Yesus, amin. Nah, adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan membuat kreativitas. Hari ini, Kak Reta akan mengajak kalian untuk membuat mahkota lidah api. Yang diperlukan adalah kalian siapkan 2 kertas berbentuk persegi panjang seperti ini, 2. Satu seperti ini, dan satu lagi sudah ditulis seperti ini, adik-adik. Aku berani berbuat baik. Jadi, kalian siapkan 2 kertas, 1 kertas kosong seperti ini. Yang satu lagi sudah ada tulisannya, aku berani berbuat baik. Lalu, kalian siapkan juga lidah api seperti ini. Lalu nanti lidah api ini akan kita beri warna. Boleh menggunakan pensil warna, spidol, ataupun krayon yang kalian miliki. Seperti ini jadinya yang telah diwarnai ini, adik-adik. Lalu kalian tempelkan seperti ini. Seperti ini jadinya. Lalu kalian gabungkan kertas yang satunya tadi ini, kalian sambung di sisi-sisinya, ukur sesuai lingkar kepala kalian. Nah, punya Kak Reta sudah jadi seperti ini. Aku berani berbuat baik. Nah, untuk kelas TK, tugasnya hanya membuat mahkota lidah api. Untuk kelas kecil, kalian tuliskan 3 perbuatan Injil yang akan kalian lakukan. Dan untuk kelas tanggung, 5 perbuatan memberitakan Injil yang akan kamu lakukan. Jadi, Kak Reta ulangin sekali lagi. Untuk kelas TK, tugasnya hanya membuat mahkota lidah api. Untuk kelas kecil, kalian membuat mahkota api, lalu kalian tuliskan di buku tulis kalian perbuatan melakukan memberitakan Injil apa yang akan kalian lakukan. Untuk kelas tanggung, 5. Tuliskan 5 perbuatan memberitakan Injil yang akan kalian lakukan. Begitu ya adik-adik. Jangan lupa kerjakan tugasnya, kerjakan kreativitasnya. Foto, kumpulkan tugas kalian melalui foto beserta tugas yang kalian sudah kerjakan. Terima kasih. Kak Susi dan adik-adik di rumah, yang pastinya tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Dari Kak Reta. Dari firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan, terdapat apa aja sih Kak Susi? Tadi itu firman Tuhan menceritakan tentang Roh Kudus memampukan kita, Kak. Memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Oh, begitu ya. Kak. Iya, jadi adik-adik di sini, kalau misalnya adik-adik ingin bersaksi, memuji Tuhan, adik-adik tidak usah malu, aduh suaraku jelek. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah memampukan kita. Adik-adik harus selalu bersyukur pada Tuhan ya. Betul sekali Kak Susi. Nah, betul sekali. Mari adik-adik kita mau merespon firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Musik.
terus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita nyanyikan bait keempat. Selalu bersinar ya Kak Susi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, dan bersinar untuk terus menjalani kehidupan kita ya Kak Susi. Selalu bersinar berarti selalu bersinar itu kita harus bersuka cita dengan melayani sekali. Tuhan. Betul Ya, sekali Kak Susi. Tuhan tuh udah banyak ya Dek ya Kak ya. Iya, betul sekali. Nah, sekarang kita mau doa syafaat dulu. Bagaimana sikap doanya? Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari adik-adik kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa syafaat, kita lipat tangan, kita tutup mata dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk kesehatan yang telah Kau berikan, terima kasih untuk kedua orang tua yang telah Engkau berikan. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau jaga kedua orang tua kami, berikan mereka panjang umur dan kesehatan. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga mau berikan berkat-Mu bagi kakak layan yang telah melayani kami ya Bapa. Berikan mereka semua kesabaran, kekuatan dalam melayani kami semua ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau juga mau berkati gereja kami. Kau mau pakai gereja kami untuk alat memberitakan Injil-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau juga mau berkati bangsa dan negara kami, jaga bangsa dan negara kami dari bencana alam, jauhkan bangsa dan negara kami dari perpecahan. Kiranya Engkau mau berikan pemimpin kami hikmat kebijaksanaan dalam memimpin negeri kami ya Bapa. Semoga apa yang akan pemimpin kami lakukan kiranya indah di hadapan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk setiap orang yang sedang sakit ya Bapa. Kiranya Engkau mau jamah sakit penyakit mereka, Engkau mau sembuhkan mereka dari penyakitnya sehingga mereka bisa berkumpul bersama keluarga mereka, bisa beribadah bersama dengan kami semua ya Bapa. Ya Bapa, doa yang kurang sempurna ini akan kami tutup melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kapan nih? Ya, Kak Susi. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan, betul sekali, Ya, Kak. kita angkat Kidung Ceria dari 264. Ya. Sebelumnya adik-adik kita akan memberikan persembahan seperti biasa menggunakan amplop. Uang persembahan yang kita berikan dimasukkan ke dalam amplop, kemudian ditulis persembahan Pelkat PA pada tanggal 23 Mei 2021. Nanti setelah adik-adik memberikan persembahan, boleh dititip ke mama papa untuk diberikan ke gereja. Ya. Baik adik-adik, persiapkan uang persembahannya. Ingat, memberikan persembahan dengan hati sukacita ya. Tidak boleh hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya? Iya, betul. Dan sekarang kita akan sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan Kidung Ceria 264. Tuhan betapa banyaknya. Musik. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Ya Tuhanku, atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sekali lagi kita akan memberikannya. Satu kali bait lagi ya, Kak. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Adik-adik, kita telah memberikan persembahan. Sekarang kita mau berdoa. Dan adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri. Bagaimana sikap doa yang baik ya, Kak Susi? Tentunya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Yuk. Ya, doa persembahan kapan yang akan memimpinnya adik-adik? Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan yang telah memberikan sukacita bagi kehidupan kami sepanjang hidup ini ya Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan adik-adik kami yang telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan selalu memberikan berkat
yang berlimpah bagi adik-adik beserta keluarga yang ada di rumah. Terima kasih ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan dan kami telah berdoa kepadamu. Amin. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Kak Fani Ya Kak Susi. dan adik-adik di rumah, untuk kali ini ada teman-teman kita yang akan memberikan kesaksian pujian. Betul sekali. Semoga adik-adik selanjutnya juga ya bisa memberikan kesaksian pujiannya ya. Iya, Kirimkan betul. videonya seperti teman-teman kita sekarang ini ya Kak Iya, ya. betul sekali Ya, Kak Susi. mereka akan memberikan kesaksian pujian. Dari adik klien Pelekat PA Sektor 1. Satu. Ya, silakan. Teman-teman, mari kita ucapkan salam untuk teman-teman kita yang di rumah. Selamat pagi teman-teman. Dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. This is in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. And Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh bilanglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah. And Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. And Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Oh bilanglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah, oh bilanglah. Selamat pagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kakak Fani. Ya Kak Susi. Sekarang tiba kita untuk warta PLK. Ya betul sekali. Ada apa saja Kak Fani? Ya, warta Pelekat yang pertama, tadi kan adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Lalu adik-adik mengerjakan aktivitasnya. Aktivitasnya dikerjakan. Aktivitas yang sudah adik-adik kerjakan jangan lupa difoto bersama adik-adik. Atau kalau berupa video bisa kirim langsung videonya dalam grup Pelekat PA Cipecang. Cipucang. Ya, kalau untuk adik-adik yang belum bergabung, bisa klik linknya di bawah deskripsi
untuk bergabung bersama kami, grup Pelkat PA GPIB Pecang melalui WhatsApp ya Kak Susi pastinya. Gabung ya adik-adik ya. Ya, betul. PA Cipecang WhatsApp-nya ya Kak. Iya, betul sekali Kemudian Kak apa Susi. lagi, Kak? Yang kedua, untuk adik-adik yang mau mengisi kesaksian pujian. Kayak tadi ya Kak. Ya, betul Teman sekali. kita dari sektor 1, Pelkat PA sektor 1 sudah mengisi Pujian. Mari adik-adik siapa yang mau lagi ikut untuk isi pujian? Ya, bisa Ya. mengirimkan videonya paling lambat Ya. hari Kamis. Iya. Paling lambat bisa mengirimkan videonya hari Kamis. Kesaksian pujiannya bisa bernyanyi, Ya, bisa boleh. sambil bermusik, boleh menari. Boleh banget. Apapun itu ya Kak Susi, Ya, apapun yang Tuhan adik-adik. berikan kepada adik-adik dan kakak talentanya ya Kak ya. Betul sekali, bisa Iya. adik-adik kirimkan dalam grup WhatsApp Pelkat PA Cipecang atau bisa diberikan kepada kakak layannya juga. Bisa diberikan ke Kak Fani, ke Kak Susi, atau ke kakak layan yang lain. Ya, paling lambat hari Kamis. hari Kamis ya adik-adik. Yang ketiga, wartanya ialah Instagram. Jangan follow teman-temannya doang nih, tapi follow juga Instagramnya Pelkat PA, yaitu @PA_GPIB Cip. Jangan lupa ya di follow agar adik-adik juga mengetahui info-info mengenai ibadah. Terus adik-adik yang berulang tahun di kolom komentar di klik ya adik-adik di situ, di like, di komen juga. Nah, yang keempat Kak Susi, kita ini adik-adik nontonnya dari mana sih? YouTube. Kak Susi udah subscribe belum? Sudah. Pastinya sudah dong. dong, adik-adik juga. Adik-adik yang ada di rumah juga jangan lupa untuk subscribe. Lalu share. Ya, lalu like, komen. Bunyikan lonceng. Loncengnya biar tahu Pemberitahuan. Ya, informasi notification. selanjutnya ya Kak Susi. Ya. Informasi ibadah hari Minggu Pelkat PA. Sudah. Ya, demikian warta Pelkat PA pada hari ini. Adik-adik, tiba saatnya pada hari ini kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak. Jangan bersedih pastinya ya Kak Susi, karena kita akan bertemu kembali di minggu depan. Nah, sekarang kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 292 dengan judul Tuhan Kau Gembala Kami. Ayo Dek, berdiri. Bangkit berdiri adik-adik. Musik! Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati berkat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Satu kali lagi. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmah pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu.
Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Adik-adik jangan lupa lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Semoga apa yang telah kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, sebentar kami akan melanjutkan kehidupan kami. Kiranya Engkau juga mau tetap sertai kami, lindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih untuk segala berkat-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Iya adik-adik, Kakak Susi dan Kak Fani tidak bosan-bosan untuk mengingatkan selalu jaga kesehatan. Betul sekali Kak Susi, jangan lupa itu 3M. 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 Apa aja tuh Kak Susi? Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, memakai masker. Ya, aduh, dilipat-lipat lagi maskernya. Iya nih Kak Susi. Sudah dipakai Kak nih. Oke, sudah pakai Kak? Sudah Ya. Kak Susi. Nah, adik-adik di rumah, tetap ya Dek ya. Tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, tetap sukacita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Bye-bye. Selamat berjumpa di minggu lain.